Boleh diputar Pak Unang? Silakan. Nah, ini saya nunjukin. Umi saya nyanyi. Umi, sabar ya, yuk kita senang. Umi, I love you. Aku suka lagu ini. Ini permintaanku. Dan ini lagu kesukaan saya juga. Ini laguku nih. Bentar. Ini ada lebih dari 10.000 orang yang nonton. Aduh, kok lama? Oke, saya bilang. Dia penyanyi Melayu. Ada 10.000 orang. Jadi 10.000 orang ini yang mungkin tahu bagaimana terhinanya Umi saya ya. Ada gubernur di sana. Masih lihat ini. Penonton ya tuh. Itu yang buat saya ngerasa ya Allah, saya bilang maha hebat nih Allah yang dalam sekejap bisa menaikkan derajat manusia dan dalam sekejap bisa menjatuhkannya. Titik terendah saya dulu akhirnya menjadi titik terendah saya saat ini, yang membuat akhirnya Umi saya ikut terangkat derajatnya, Umi saya ikut dianggap, dihargai, dimuliakan di mana-mana. Ini ada gubernur, ada semuanya yang hadir di panggung besar, dan ini satu panggung sama Nabila Maharani. Ada satu lagu lagi, mana? Lagu pelalawannya ada? Yang video satu lagi bisa putar nggak? Nah itu lagu pelalawannya yang dinyanyikan Umi saya dulu, diciptakan khusus untuk Umi saya yang nyanyi. Diminta untuk nyanyikan itu lagi, Kak. Saya mau mutar video ini maksudnya apa? Mungkin kakak sekarang suara saya nggak sebagus Umi saya yang pasti. Apa maksudnya? Saya menunjukkan ini sama kakak cuma satu hal. Saya bicara tentang titik terendah saat ini. Yang mungkin sekarang ini sedang dalam kondisi sekali lagi ngerasa sedang dihina, dicaci, dimaki, direndahkan, gak dianggap meskipun oleh. Saya pernah jadi korban bulian, Kak. Jangan bilang enggak, pernah. Saya pernah jadi korban bulian. Kenapa? Karena saya pernah ngerasain hidup susah. Saya pernah ngerasain hidup miskin. Saya pernah. Kalau saya mau jajan, saya harus jual keripik Umi saya dulu untuk saya bisa jajan. Saya pernah nganterin makanan gorengan cempedak itu dari warung ke warung sebelum saya pergi sekolah. Dan pulang sekolah saya jemput. Kakak tahu masa terendah dalam hidup saya tidak dimulai dari saya SMP. Tidak dimulai dari saya punya masalah dari penjara atau apa. Masa terendah dalam hidup saya dimulai dari saya masih TK. Dari TK sudah tidak dapat pengakuan. Dari TK saya sudah melihat ada pisau yang ada di ujung leher Umi saya. Umi saya mau dibunuh. Dari TK saya sudah melihat ada cangkul tertancap di belakang badan Umi saya. Seorang anak TK menyaksikan itu.
Kira-kira bagaimana trauma yang teramat dalam hidup saya saat itu? Dari TK, saya sudah ngeliat umi saya melompati pagar setinggi 3 meter. Hanya untuk melarikan anak-anaknya. Dari TK, saya udah ngeliat umi saya stresnya luar biasa. Dan saya pulang dengan baju sekolah anak TK itu. Saya nanya, Umi, itu badan Umi kenapa? Kok ada cangkulnya? Itu masih tertancap. Dan Umi saya nyetir mobil jemput saya ke sekolah, Kak. Dengan badan yang masih ada cangkulnya. Saya saksikan itu. Jadi bukan dari masa saya. Maka kemarin saya ngobrol sama suami saya. Ada sekarang istilah bipolar. Bipolar itu penyakit masa lalu yang susah hilang. Yang membuat orang terkadang di kondisi punya 2 kepribadian. Yang membuat dia kadang bisa teriak-teriak sendiri dan semuanya. Saya bilang cuma satu. Mungkin kalau ditanya, saya punya masa lalu dari kecil yang luar biasa. Saya mungkin bisa bipolar plus kali. Saya pernah menyaksikan sendiri, saya mau melihat ayah kandung saya diusir. Saya ngeliat ayah kandung saya keluarkan anak Maharani ini dari sini, keluarkan anak perempuan Maharani. Saya mau ngeliat ayah saya. Waktu itu saya kapan? Saya sudah kuliah, Kak. Saya udah kuliah. Saya nggak bisa lihat ayah kandung saya yang sedang koma, diusir. Saya ngeliatnya itu harus gimana? Kakak mau tahu? Ini nih tempat tidur ruang ICU. Itu tuh jendela. Saya harus gini. Ada orang enggak? Ada kakak enggak? Gitulah saya mau ngeliat ayah kandung saya. Ada, enggak ada, ada. Sini Mira, sini bisa lihat ayah. Sini. Lari saya ngeliat ayah saya. Untuk hanya ngeliat ayah kandung saya yang sedang terbaring di koma di ruang ICU. Itu titik terendah juga dalam hidup saya. Pada saat ayah saya meninggal, saya cuma bisa lihat di televisi. Seorang mantan kepala TVRI Stasiun Medan meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 10 orang anak. Saya anak ayah saya dari istri ketiga. Saya anak ke-14 dari 15 bersaudara. Anak ayah saya 15 dari 3 istri. Saya istri ketiga dulunya. Pisah waktu saya TK. Saya nangis bukan karena nggak diakui. Saya nangis, Kak. Karena saya tahu saya nggak akan pernah bisa lihat jenazah ayah saya. Saya tahu kalau saya datang, saya pasti diusir. Itu saya lalui. Saya harus ngerasain sakitnya tinggal di rumah berdua. Saya masih kelas 1 SD, sebaya Sakura. Jagain adik saya yang cacat. Adik saya bertiga, adik saya yang kecil tuh cacat, fisik maupun mental, dari ujung rambut ujung kaki, tangannya bengkok semuanya, nggak bisa ngomong. Umi saya ke Kalimantan Barat, waktu itu udah nikah sama bapak tiri saya, Buya saya panggil. Rumah mati lampu, nggak ada air, kakak saya harus nyuci di sungai sama yang nemenin kami. Kalau sekarang namanya apa ya, pembantu, tapi saya bilangnya nggak itulah waktu itu. Tapi ya bukan pembantu ala orang kaya gitu, enggak. Saya kelas 1 SD, adik saya setahun lebih muda dari saya. Lebih tua adik saya sih dari Bang En sebenarnya. Adik saya lahir 5 Maret 1984. Nah, itu mati lampu hujan deras. Saya nyanyiin adik saya ingat banget. Kalau kakak pernah dengar lagu itu, lagu Malaysia. Tidurlah adik, jangan menangis. Kakak dodoikan ya adik, tidurlah tidur. Saya kelas 1 SD, berdua di rumah mati lampu 2 jam. Pernah. Kalau orang cuma ngeliat saya sekarang sudah dalam kondisi oke, punya suami, punya pondok, punya anak, pakai barang-barang mahal atau apapun itu. Saya sudah melewati betapa sakitnya kehidupan masa lalu saya. Saya bukan berniat membuka aib atau apapun. Tapi
Tapi kalau kakak mau tahu siapa yang menancapkan cangkul di badan umi saya? Itu nenek saya sendiri. Siapa yang ingin nikah sama umi saya? Itu adik kandungnya sendiri. Saya di balik kaca jendela. Ini jendela. Saya TK 0 besar, umur saya 6 tahun, tapi saya masih ngerekam banget umur saya 5 atau 6 tahun. Ini saya dan kakak saya. Adik saya yang cacat tuh lagi di sebelah ya. Terus saya di jendela ada jeruji besinya gitu. Saya terik-terik, tuh pisau udah di sini. Umi jangan dia pepen Umi tak boleh. Umi jangan dibunuh, uminya jangan dibunuh. Saya ingat sekali kata-kata saya. Jangan bunuh Umi ya, gak boleh Umi itu ditarik sama adik. Terus itu lari Umi saya melewati pagar setinggi 5 meter, lompat. Itu saya saksikan kan. Jadi jangan ada kata trauma masa lalu yang membuat kita akhirnya merusak masa depan kita sendiri. Kakak-kakak beruntung malam hari ini, karena saya gak pernah buka cerita ini sebelumnya. Bahkan di seminar saya sendiri saya gak pernah ceritain. Kenapa saya ceritain ini kak? Kenapa tidak ada slide di sini? Karena saya pengen kakak tahu bahwa seorang Mirani Maulisa itu pernah berada dalam titik paling rendah dalam hidupnya. Dari dia TK. Umi saya hamil saya pergi ke mall dijambak rambutnya. Sama siapa? Sama kakak saya. Anak ayah. Kalau bahasa sekarang dibilang pelakor kan. Umi saya tuh nikahnya dipaksa sama nenek karena ayah saya kaya banget. Tapi pada saat umi saya pisah dan nikah lagi sama bapak tiri saya harus hidup dari nol. Ya tadi jual keripik, manjat pohon. Tapi masya Allah, di tengah saya punya masa lalu yang berat tadi, saya tetap menjadi juara umum di sekolah dari SD sampai SMP. Jadi kak yang dirahmati Allah, dicintai Allah, apapun kondisimu saat ini, jangan pernah menyerah untuk tidak berprasangka baik sama Allah, bahwa satu saat nanti yang paling rendah sekalipun akan menjadi sesuatu yang indah.